Dokter Haikal, selamat pagi. Pagi Dave, apa kabar? Baik, thank God, baik. Masih di rumah atau sudah di tempat praktek nih pagi ini, Masih Dokter di Haikal? rumah, Dave. Masih di rumah. Oke. Topik obrolan kita pagi hari ini akan sangat seru dan dinantikan oleh banyak pasangan suami istri. Oke. First and foremost mungkin, sesuai dengan topik. Gimana sih sebetulnya Dokter Haikal untuk meningkatkan gairah cinta untuk pasangan suami istri? Nah, ini memang pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada saya ya, karena bagi pasangan, terutama yang sudah menikah lama kan, tentu yang namanya kejenuhan itu pasti ada. Ya, Apalagi dengan semakin lamanya usia pernikahan, itu kayaknya tuh semuanya itu kayak menjadi rutinitas ya. kewajiban? Hmm. Rutinitas bahkan jadi kewajiban kan yang dulunya Hmm. itu hasrat keinginan tiba-tiba jadi kewajiban. Jadi kalau kewajiban itu sama seperti kita mendapatkan tugas ya seperti itu. Nah, memang banyak pasangan yang melupakan bahwa yang namanya pernikahan itu adalah sesuatu yang dijalankan sangat panjang ya. Jadi jangan happy-happy di awal Hmm. pernikahan, jangan apa ya, orang tuh sangat fokus untuk membuat pesta pernikahan yang mewah. Tapi itu hanyalah awal ya. Yang akan dibangun itu banyak, panjang sekali jalannya. Nah, oleh karena itu, yang sangat penting diperhatikan oleh pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun adalah komunikasi memang paling penting, tapi bukan hanya komunikasi yang sifatnya general, tapi komunikasi seksual. Nah, ini yang susah bahkan sulit terbangun di banyak pasangan. Banyak pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun, tapi malu ketika membahas tentang masalah di ranjang. Misalnya masalah kok istrinya nggak pernah mendapatkan orgasme, kok laki-lakinya apa ya terlalu cepat dalam dalam ejakulasi. Jadi hal-hal ini yang menjadi tabu bahkan di perbincangan di antara mereka yang sudah menikah bertahun-tahun. Nah, ini sangat penting bagaimana membangun komunikasi seksual sedari awal. Selanjutnya adalah yang kadang dilupakan oleh para pasangan, menjaga penampilan fisik. Nah, ini termasuk bagian dari menjaga kesehatan fisik ya dan juga mental, psikis. Banyak sekali terutama laki-laki yang mentang-mentang sudah menikah lupa untuk menjaga kondisi tubuhnya, lupa menjaga penampilan fisiknya. Perutnya buncit, ya, tambah gemuk. Ini kan mengurangi daya tarik seksual, kan? Makanya kadang-kadang banyak sekali istri yang lebih merasa apa ya, tertrigger hasratnya ketika melihat artis Korea kan atau siapapun itu, ya. Tapi celakanya malah suami yang sering menuntut istrinya untuk menjaga badan. Padahal si Oke. istrinya ini juga butuh pemandangan yang indah di depan dia gitu loh. Nah, Hmm. ini yang kadang-kadang Oke. dilupakan oleh para suami. Dan istri pun saya yakin juga semua istri ketika sudah melahirkan pasti berusaha keras untuk bagaimana tetap menjaga badan, menjaga kondisi badannya. Dan selain itu adalah variasi. Nah, untuk mengatasi kejenuhan tentu kita butuh variasi. Yang namanya variasi itu bisa dibangun dari fantasi seksual. Nah, kita memang sangat dianjurkan untuk berfantasi seksual. Tapi ingat, yang harus hadir dalam fantasi kita adalah pasangan kita yang sah, bukan orang lain, bukan mantan. Kenapa? Oke. Karena tujuan kita berfantasi adalah untuk meningkatkan keintiman kita dengan pasangan. Dan fantasi ini dikomunikasikan kepada pasangan. Contohnya misalnya, yang aku pengen deh kita tuh bercinta di alam terbuka, ya kan? Nah, mungkin ini suatu hal yang apa ya, yang mungkin agak susah diwujudkan. Tapi begitu kita sampaikan ini ke pasangan kita, maka pasangan kita akan, oh ternyata fantasinya sama nih mas saya nih. Jadi yang tadinya tidak pernah terungkap atau jadi terungkap dan nyambung gitu kan. Nah, setelah itu akan muncul komunikasi-komunikasi intim lainnya dan itu nantinya akan menciptakan semacam variasi baru atau menciptakan inovasi baru dalam bercinta. Nah, ini penting Oke. untuk bagaimana dibangun komunikasi seksual dalam semua pasangan. Segitu deh. Oke. Jadi sebetulnya ilmu dari Dokter Haikal teman-teman adalah to have a healthy sexual life. Langkah pertama adalah diskusi gitu ya dokter ya. Mm-mm. Kita harus mau mengungkapkan kepada pasangan apa yang kita sukai
dan kita mencari tahu apa yang disukai oleh pasangan. Betul. Yang kedua adalah menjaga penampilan fisik baik suami maupun istri. Yang ketiga adalah mencari apa ya tadi dokter bilang Fantasi seksual. keluar dari fantasi seksual dan keluar dari rutinitas. Oke. Tapi ada nggak sih Pak Dokter rumusan baku gitu dari sisi seorang dokter ahli medis nih, pasangan suami istri tuh sehatnya tuh seminggu berapa kali sih? Kalau misalnya ada yang nanya, kan kita kan sangat suka tuh ya batasan gitu. Ada apa enggak sih Pak Dokter? Nah, jadi Dev, sebetulnya tidak ada patokan baku yang ideal berapa kali frekuensi melakukan hubungan seksual, ya. Nah, karena apa? Karena yang namanya hal tersebut itu dipengaruhi oleh gairah seksual, ya, kemudian keinginan, stamina pasangan, dan kesepakatan. Nah, apalagi yang namanya libido itu kan bisa muncul kapan saja, betul nggak? Ya, terkadang yang namanya spontanitas itu bisa menjadi salah satu variasi untuk mengatasi kejenuhan. Jadi, spontanitas. Betul. Karena gini, kalau kita terpaku, ya betul-betul kaku nih, harus menentukan berapa kali kita mesti bercinta, itu kesannya seperti kita membuat tugas kewajiban, ya. Jadi kalau kita seperti itu nantinya, misalnya kita sepakat, oke kita bikin jadwal segini, tiap segini ya. Nah, kemudian suatu saat misalnya salah satunya itu tiba-tiba lagi gak mood ya, tapi yang satu udah terpaku oleh jadwal, jadi kayak memaksakan. Nah, yang lagi gak mood ini dia akan merasa melakukan bercinta itu kayak mendapatkan tugas kerja, dinas kerja gitu kan. Nah, jadinya kan nggak enjoy, nggak bisa menikmati hubungan seksual. Bagaimana bisa mendapatkan kepuasan? Nah, makanya itu, kalau misalnya memang ingin supaya kehidupan seksualnya itu indah, tetap baik ya, tetap membara, usahakan jangan terlalu terpaku dengan frekuensi. Yang penting adalah kualitas hubungan seksualnya. Hubungan seksual yang berkualitas adalah hubungan seksual yang betul-betul keduanya ini bisa mendapatkan kepuasan. Ingat, kepuasan berbeda dengan kenikmatan. Kalau kita bicara tentang kenikmatan, ini orgasme atau klimaks. Semua orang bisa mencapai klimaks ya. Yang paling sederhana adalah kita masturbasi bisa mencapai klimaks, orgasme. Atau mohon maaf nih, kita melakukan bercinta dengan orang lain yang bukan pasangan kita, mungkin kita bisa mencapai klimaks. Tapi apakah kita puas? Enggak, justru kita takut ya. Nah, kepuasan itu adanya keterlibatan emosional dengan pasangan. Nah, oleh karena itu, yang paling penting adalah kualitasnya. Bagaimana hubungan seksual ini betul-betul bisa memberikan kepuasan untuk kedua pihak, untuk suami dan istri, bukan hanya suami saja. Wow, that's a very nice quote. Kepuasan adalah keterlibatan hubungan emosional dengan pasangan Anda. Exactly. Berarti kalau kita membicarakan mengenai hubungan fisik, harus dimulai dari hubungan emosional dulu. Nah, cara paling tepat untuk membangun hubungan emosional that will lead on to a healthy sex life itu seperti apa, dokter? Nah, ini bagus banget pertanyaannya ya. Jadi, kalau kita ingin bercinta, mesti cinta dulu ya, jangan dibalik ya. Jangan bercinta baru cinta, tapi cinta dulu baru bercinta. Oke, noted. Nah, makanya ketika kita membina suatu hubungan, ketika kita mulai menjalin hubungan, kita mesti fokus dulu. Kita fokus ke hubungannya, ya. Bagaimana untuk meningkatkan keintiman secara emosional, ya, secara emosional dulu yang digali. Nah, setelah kita mendapatkan kedekatan, setelah kita betul-betul bisa matching nih secara emosional, nah, barulah kita berpikir ke jenjang yang selanjutnya. Misalnya kita menikah, ya. Nah, kalau misalnya kita bercinta didasari oleh cinta, didasari oleh ikatan emosional, maka yang namanya boundaries, keterbatasan yang kita bikin sendiri, itu bisa runtuh gitu loh. Karena kita sudah membangun trust dengan pasangan kita. Betul nggak? Betul. True.
Jadi intinya adalah bagaimana kita di awal itu kita fokus untuk membina hubungan dulu, ya. Karena banyak Oke. nih anak-anak muda zaman sekarang itu ketika menjalin hubungan, terutama laki-laki itu fokusnya ke seks dulu. Jangan, ya. Perempuan juga Oke. mesti pintar. Jangan jangan memilih laki-laki yang fokusnya ke situ. Karena andai Oke. kata nih, misalnya tiba-tiba kejadian, ternyata gak enak seksnya, gimana? Hmm. Ditinggal kan? Ya, betul. Gitu. I read on a post di Instagram dokter, quote-nya bilang gini, sex without love is just exercise. Nah, itu Yes. kepuasan. Itu kenikmatan. Sementara Yes, kita betul. tuh yang pengen adalah kepu ya kan, harus Ya, kepuasan, harus ada exactly. hubungan batin. Oke. Dokter dokter juga membahas di artikel dokter mengenai pentingnya foreplay dan Betul. afterplay. Boleh Yes. kita bahas mengenai itu, dokter? Kenapa foreplay penting? Nah, ini penting banget, Dev ya. Foreplay ini kan rangsangan pendahuluan, ya. Jadi pemanasan. Pentingnya foreplay untuk supaya nih laki-laki dan perempuan itu bisa mengalami bangkitan seksual. Nah, tanda bangkitan seksual pada laki-laki adalah ereksi penis yang semakin keras, ya, dan siap untuk penetrasi. Sedangkan Hmm. tanda bangkitan seksual pada Ya, perempuan, lubrikasi misfi yang semakin ya. banyak dan ereksi klitoris. Nah, perempuan itu sangat butuh foreplay yang optimal. Supaya apa? Supaya terangsang dengan optimal, terstimulasi dengan optimal, barulah penetrasi. Masalahnya laki-laki kan cenderung tergesa-gesa, sedangkan perempuan Hmm. kan butuh yang namanya foreplay sehingga dia betul-betul terangsang secara fisik maupun emosional. Dan foreplay ini tidak sebatas berupa sentuhan fisik, ciuman, pelukan atau apapun itu, tapi juga bisa dengan rangsangan yang sifatnya emosional. Misalnya apa? Kalimat pujian, kalimat romantis. Jadi ketika foreplay jangan diem aja, jangan hanya desahan Hmm. aja, tapi coba bicara apresiasi saling pasangannya, saling saling memuji pasangannya. Nah, setelah itu barulah penetrasi, Oke. orgasme, dan resolusi. Nah, setelah mencapai klimaks atau orgasme, resolusi, ya, resolusi ini adalah sesaat setelah kita mencapai klimaks, kita akan kembali ke kondisi, kalau laki-laki mungkin kembali flaksid, Mr. P-nya, perempuan juga kembali seperti ke awal. Nah, inilah yang dinamakan sebagai afterplay. Oke. Afterplay ini memang jarang kita dengar, sering kita lewatkan. Kenapa? Karena kita merasa kalau sudah mencapai klimaks, maka hubungan seksual sudah selesai. Jangan salah. Memang kontak seksual secara fisik sudah selesai. Tapi kontak seksual secara emosional masih berlanjut. Bahkan bisa menentukan semakin intim atau tidaknya pasangan. Nah, Hmm. afterplay ini adalah suatu tahap setelah masing-masing mencapai klimaks sebelum masing-masing kembali ke aktivitas yang lain ya atau sebelum tertidur lah sederhananya. Hmm. Nah, yang dapat dilakukan di afterplay ini adalah misalnya apa? Berpelukan, berciuman, saling berbagi perasaan intim ya sehingga Oke. hubungan seksual yang dilakukan itu akan menjadi kenangan indah yang membuat ketagihan. Nah, Oke. afterplay yang penuh kehangatan dan penuh kasih sayang ini bisa meningkatkan kualitas hubungan seksual selanjutnya. Makanya penting sekali Oh, afterplay ini. oke. Tuh, ya. Karena yang dicari adalah kepuasan. Kepuasan itu Betul. sumbernya adalah ikatan emosi. Itu sebabnya afterplay penting karena Yes. with a good afterplay, the memory of the connection Yes. will linger gitu ya, dokter ya. Exactly. Oke. Friend. Oke. Dokter, aku juga pengen tahu dong untuk apakah benar bahwa atau mungkin gini pertanyaannya, apa saran yang bisa dokter berikan untuk wanita-wanita yang memasuki menopause, Oke. premenopausal, Ya. untuk sang wanita maupun untuk pria? Yes. Is it true bahwa laki-laki kalau memasuki golden age itu lebih lebih kelihatan prima dibandingkan perempuan? Kan kasihan ya para perempuan dong. Oke. Iya. Sebetulnya tadi yang Dev katakan laki-laki ketika semakin matang dia akan semakin apa ya bersinar lah ya. Jadi Ya, itu tidak sepenuhnya benar. Kita mungkin sering mendengar istilah puber kedua. Ini adalah ya. mitos ya. Puber hanya Oh, terjadi sekali seumur hidup pada saat kita remaja. Nah,
laki-laki yang katanya sering kita katakan sedang ada di puber kedua, nah sebetulnya itu adalah lebih ke psikis ya. Nah, kenapa? Karena laki-laki yang katanya ada di masa puber kedua ini, itu laki-laki yang memang sudah mapan. Katakanlah sudah berusia 40 tahun ke atas, di mana semuanya sudah lebih stabil lah ya, secara finansial, secara keluarga, dan sebagainya. Nah, tapi kenapa laki-laki bisa terjatuh ke dalam kondisi puber kedua? Nah, penyebabnya sederhana. Contohnya adalah ketika pasangan sudah menikah bertahun-tahun, ya, ketika semuanya sudah terasa seperti rutinitas, ya, itu pasangan lupa. Lupa ketika mereka awal-awal pacaran, mereka tuh saling memuji, saling menghargai. Hmm. Nah, Hmm. ketika sudah menikah bertahun-tahun, ya, sudah punya anak, ya, kemudian masing-masing sudah stabil, ya, sudah mapan. Contohnya ketika si suaminya ini memberikan hadiah kepada istrinya. Katakanlah hadiahnya tas Hermes, ya. Nah, istrinya cuma mengatakan, "Oh, makasih ya." Nah, suatu saat si suaminya ini yang kebetulan seorang direktur pimpinan di perusahaan memberikan hadiah kepada sekretarisnya. Hadiahnya hanya berupa tas Guess. Tapi sekretarisnya sangat-sangat beruntang, sangat bersyukur sekali lah. Makasih ya Pak, bagus banget Pak, saya suka banget Mas, sampai habis berkata secara lisan di WA pula gitu kan. Nah, ini yang membuat laki-laki, wah, kok apresiasinya luar biasa ya. Nah, ini yang membuat laki-laki merasa kalau gitu, gua bisa nih, bisa lebih dihargai oleh perempuan-perempuan lain. Nah, muncullah keinginan untuk, nah seperti itu, untuk apa ya, TP lah, teman pesona. Intinya sebetulnya bukan teman pesona sih, tapi memang hal tersebut di-trigger oleh hal sederhana kayak tadi yang saya katakan. Gitu. Makanya Oke. penting suami istri untuk tetap saling memuji lah, saling menghargai. Anggaplah seumur hidupnya itu merupakan bulan madu. Memang ada sulit sih ya, tapi ini memang mesti dibangun. Kemudian yang tadi ditanyakan mengenai menopause ya, ingat, yang mengalami menopause tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Laki-laki namanya Andropause. andropause. Betul. Menopause memang pada perempuan itu dimulai usia 50 tahun. Kalau laki-laki, andropause itu lebih awal sebetulnya. Ya, karena laki-laki itu yang namanya Oh. penurunan hormon testosteron lebih awal terjadinya. Nah, ketika laki-laki maupun perempuan masuk ke masa menopause atau andropause, itu memang akan terjadi penurunan fungsi tubuh, ya. Hmm. Kemampuan fisiknya menurun, ya, kesehatannya juga menurun, dan juga fungsi seksualnya akan menurun. Nah, Oke. oleh karena itu, kita memang nggak bisa menghindari atau karena kita memang akan bertambah tua, tapi kita bisa mengendalikan. Kita bisa mengendalikan tubuh kita supaya kita tidak terlalu cepat memasuki masa menopause atau andropause. Nah, tentunya itu membutuhkan perawatan kesehatan sedari awal. Nah, apa sih perawatannya? Itu lebih kompleks nantinya. Hmm. Tapi Oke. intinya adalah Oke. semua laki-laki, perempuan itu akan memasuki fase tersebut. Nah, tapi kita bisa mengendalikannya supaya kita tidak terlalu cepat memasukinya. Dan andai kata kita sudah memasukinya, kita tidak akan merasakan gejala-gejala yang berat. Kenapa? Karena gejala-gejala menopause itu berat dirasakan oleh perempuan. Contohnya apa? Hmm. Kepanasan, ya, keringatan di malam hari. Kemudian ketika dipenetrasi, ketika berhubungan seksual nggak enak karena kesakitan, kering misfinya. Yang laki-laki Hmm. juga ketika dia ada di masa andropause itu ereksinya nggak keras kayak dulu, ya. Hmm. Gairah seksualnya menurun, Hmm. lemaknya bertambah di area perut, massa ototnya berkurang sehingga mengganggu penampilannya. Nah, ini Hmm. yang mesti diantisipasi dari awal dan ingat dengan kita menjaga kesehatan dari dini itu bisa membuat kita lebih menunda, memperlambat diri kita memasuki masa tadi, masa menopause atau Oke. andropause. Oke. Dokter, just to be sure, ketika perempuan dan laki-laki memasuki masa menopause dan andropause, gairah seksualnya menurun, tapi Pasti. tidak totally gone kan, Pak Dokter? Yes, betul. Nah, kenapa? Karena contohnya nih pada perempuan. Perempuan bisa memiliki libido atau gairah seksual itu karena adanya hormon testosteron. Meskipun hormon testosteron pada perempuan tidak sebanyak laki-laki. Kenapa? Karena pada perempuan yang paling dominan adalah hormon estrogen dan progesteron, tapi tetap punya testosteron. Nah, ketika perempuan
memasuki masa menopause, ya itu memang hormon estrogennya, progesteronnya akan menurun drastis, ya. Nah, termasuk hormon testosteronnya. Tapi ingat, hormon testosteron pada perempuan itu juga dihasilkan oleh suatu kelenjar di atas ginjal. Nah, jadi masih ada sedikit testosteronnya. Laki-laki itu hormon yang utama adalah hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis atau buah pelir. Nah, dan dengan bertambahnya usia, hormon ini akan terus menurun sehingga membuat laki-laki menurun, berkurang gairah seksualnya. Meskipun baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami penurunan libido ketika memasuki masa menopause atau andropause, tapi ingat yang namanya gairah seksual itu tidak hanya dipengaruhi oleh hormon, tapi juga dipengaruhi oleh apa? Rangsangan seksual yang diterima. Ya, baik itu rangsangan Oke, correct. fisik, rangsangan visual, ya, dan juga pengalaman seksual sebelumnya. Kalau dia memilih sebelumnya yang indah-indah, itu yang namanya gairah seksual, libido itu bisa lebih bertahan lah dibandingkan mereka yang pengalaman seksualnya hambar atau jelek atau gak enak. Oke. Wow. See, again ya, sekali lagi yang ditekankan oleh Dr. Haikal, bahwa kegiatan fisik hubungan seksual itu it's all about rangsangan, memori gitu ya, Ya, emosi, bonding. Dokter, yes. is it true that sex for men is very mechanical, while for women it's all about mood? Oke. Ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang mood, baik laki-laki maupun perempuan itu pasti moodnya akan fluktuatif ya. Memang kalau Oke. perempuan itu karena dipengaruhi oleh hormon tadi, moodnya akan lebih lebih mudah untuk swing. Tapi laki-laki Hmm, juga juga punya mood gitu loh. Jadi ini bukan suatu hal yang apa ya, yang betul-betul pasti gitu loh. Karena semua orang itu hmm, punya emosi. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di sini, kalau berdasarkan pertanyaannya, Dave, ya, laki-laki lebih mechanical, perempuan lebih mood. Nah, ini sebetulnya menjurus ke arah klimaks atau orgasme. Ya, kenapa kok oke. laki-laki lebih mudah untuk mencapai orgasme, perempuan kayak lebih susah. Bahkan banyak perempuan melakukan faking orgasm, ya, karena sudah menikah bertahun-tahun, Oke. tapi ternyata selama ini orgasmenya palsu. Tujuannya apa dia memasukkan orgasme? Hanya untuk membuat suaminya senang. Ini yang nggak boleh, ya. Nah, kenapa ada perbedaan laki-laki lebih mudah mencapai orgasme, perempuan tidak? Kalau kita lihat dari segi anatomi alat kelaminnya, ya, yang namanya Mr. P itu kan menjulur keluar ya. Semua area Mr. P itu area yang peka rangsang. Artinya, Oke. apapun posisi bercintanya, laki-laki akan lebih mudah untuk mencapai orgasme. Hmm, Sedangkan Miss V, alat reproduksi perempuan, itu kan yang namanya G-spot, titik pekarangsang, itu letaknya di dalam, ya, yaitu letaknya di dinding depan rongga Miss V, ya, dan jaraknya pendek, hanya 3 cm dari liang Miss V. Nah, artinya tidak semua posisi bercinta secara otomatis bisa menstimulasi G-spot ini dengan optimal gitu. oke. Apalagi kalau foreplaynya tidak lama, kalau foreplaynya tidak optimal, sehingga Miss V-nya belum lubrikasi secara optimal. Nah, bagaimana perempuan bisa menikmati penetrasi? Bagaimana perempuan bisa menikmati hubungan seksual? Dan kalau dia sudah tidak menikmati, apakah dia akan mudah mencapai orgasme? Tidak, kan? Hmm, Nah, oke. makanya yang paling penting adalah karena perempuan ini G-spotnya ada di dalam, ya, tentu yang paling menentukan itu adalah pertama faktor dari laki-lakinya, ya. Hmm, Ereksi Mr. P itu harus keras optimal. Yang dibutuhkan bukan besar dan hmm, panjang, ya. Kenapa? Karena hmm. G-spot itu letaknya pendek kok, hanya 3 cm dari liang Miss V. Jadi yang dibutuhkan bukan Mr. P yang besar dan panjang, tapi kekerasan ereksinya yang penting. Supaya apa? Supaya bisa Oke. menstimulasi G-spot tadi. Ya. Yang kedua, Oke. posisi bercintanya. Nah, makanya Hmm, biasanya dengan posisi bercinta perempuan di atas, woman on top, itu perempuan lebih mudah mencapai orgasme. Kenapa? Karena perempuan pertama lebih bisa mengatur ritme penetrasinya, punya kendali lah, ya. Yang hmm, kedua, posisi Mr. P
itu bisa lebih mudah untuk menstimulasi G-spot tadi. Nah, makanya perempuan lebih mudah mencapai orgasme dengan posisi woman on top. Oke. Kemudian perempuan itu juga memiliki hambatan psikis ya. Jadi ada faktor psikis yang membuat perempuan juga mengalami kesulitan mencapai orgasme. Contohnya apa? Misalnya faktor psikisnya perempuan takut hamil ya. Karena dia takut hamil, mungkin dia sudah punya anak yang sudah cukup banyak, dia takut hamil sehingga dia melakukan hubungan seksual itu setengah-setengah gitu loh. Takutan, takut Got kebobolan. it. Nah, itu bisa. Makanya andai kata memang ingin mengatur kehamilan, lakukan hubungan seksual berdasarkan jadwal atau pakailah kontrasepsi. Oke, oke, got it. Ada yang komentar katanya wajah aku serius banget. Iya dong, kan aku lagi menyerap ilmu dari Dokter Haikal ya. Tadi bilang kalau ketinggalan nanti bisa nonton di YouTube-nya Bazar ya. You can play it over and over again. Dokter, aku pernah membahas ini di podcast aku bersama Angie. Dia melakukan sebuah survei untuk majalahnya, dan hasil surveinya itu dia menemukan bahwa hanya sedikit sebetulnya istri di Indonesia yang mengaku mendapatkan kepuasan orgasme, kepuasan dari hubungan seksual dari suaminya. Tapi rata-rata juga nggak pernah berani untuk ngomong ke suaminya. Betul. Aku cuma pengen tahu apa komentar dokter mengenai hal ini. Iya, jadi memang pertama ya, kalau dari segi culture kita kan memang lebih ke timuran ya, dan juga faktor kalau Indonesia itu culture-nya lebih patriarki, laki-laki itu masih dominan ya, maksudnya kesetaraan gender itu masih belum 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 apa ya, belum bisa dianut oleh semua orang lah ya, makanya perempuan Hmm, itu lebih sebagai objek seksual ya, artinya hmm, kalau misalnya kadang-kadang ya perempuan dia berpikir seperti ini, yang penting laki gua puas, nggak penting guanya, ya. Karena andai kata laki gua nggak pu, karena andai kata laki gua nggak puas, takutnya gua disalahkan, cari takutnya tempat lain. ada yang aneh di diri gua, takutnya nanti dia Oke. berpaling ke yang lain, ya. Nah ini yang nggak boleh. Perempuan itu harus speak up, ya, apalagi ini pernikahan bertahun-tahun loh ya, sayang banget bertahun-tahun tapi nggak pernah merasakan orgasme. Makanya penting sekali dibangun tadi komunikasi seksual ya, kalau memang belum pernah merasakan orgasme berarti ada yang salah, dan ingat kesalahan tidak selalu pada pihak istri, kesalahan bisa bahkan selalu Hmm, ada dari pihak suaminya. Apa kesalahannya? Pertama, mungkin fungsi seksual suaminya nggak optimal, ereksinya tidak keras optimal, atau ejakulasinya terlalu cepat, ya. Tapi laki-laki nggak mau ngebahas hmm, ini, merasa dia fine fine aja, merasa dia hebat gitu loh. Padahal dia harus tahu seperti apa ereksi yang optimal itu seperti apa. Dia harus tahu seperti apa ejakulasi yang optimal itu seperti apa, ya. Nah, yang kedua adalah posisinya, posisi bercinta gitu loh. Nah, ini yang mesti dikomunikasikan. Sebetulnya banyak sih posisi bercinta yang menguntungkan perempuan juga untuk supaya perempuan bisa mencapai orgasme gitu. Makanya oke. penting sekali untuk dibicarakan, jangan malu-malu, ini udah suami istri loh. Ya, udah tahu luar dalamnya gitu loh. Jadi buat apa harus malu? Karena yang namanya kepuasan seksual itu milik berdua, bukan hanya milik suami. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan kepuasan. Jangan kentang terus selama ini. Terus kalau di dapur lagi mau goreng kentang sambil ngupas gini, duh nih gue banget nih kentang. Berarti berarti uh, this is a challenge dari Dr. Haikal di acara Brunch with Dave ini, to all the husband, all the gentlemen watching. We dare you to ask your wife tonight, Yes. apakah ia merasakan kepuasan dari hubungan seksual yang biasa kalian lakukan, ya kan? Our second challenge is also for the wife. Ladies, it is time for you to speak up. Kalau tidak mencapai klimaks, ngomong. Terus diskusi gitu ya, seperti Ya. yang tadi dokter bilang. Oh, Mbak, aku tuh agak amazed bahwa ternyata hubungan yang begitu fisik selama ini kita pikir, awalnya itu didiskusi. Dan Yes. dokter bilang, fantasi, ngomong, emosi, ikatan
emosional itu tuh memegang peranan penting sebetulnya dalam hubungannya yang sebegitu fisiknya itu ya. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin dokter yang saya ingin coba bahas adalah juga mungkin untuk para calon pasangan muda di luar sana. Ya. Apakah diskusi mengenai sexual preferences, kenikmatan ini sebaiknya dilakukan sebelum mereka sah menjadi suami istri atau ketika sesudah? Karena saya suka dengar cerita gitu ya dari saudara-saudara saya, bingung gitu malam pertama, don't know what to do, nggak ada pendidikan Iya. yang tepat, Betul. otodidak, tanya sama Betul. orang tua, mama papanya cuman, ya udah deh nanti juga tahu mesti ngapain, nggak tahu gitu. Iya. Terus kikuk-kikuk gitu, gimana Iya. dokter? Nah, inilah pentingnya pengetahuan tentang seksualitas yang mesti diketahui sebelum menikah, ya. Hmm, Supaya nanti pas setelah menikah itu nggak kayak masuk hutan gitu loh, ya. hmm, Nah, makanya karena gini, selama ini kita learning by doing, ya, atau kita ya, hanya belajar dari pengalaman orang tua kita, pengalaman teman kita yang belum tentu benar secara ilmiah, ya, atau kita mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang tidak terbukti secara ilmiah juga. Jadinya, ketika malam pertama itu kita kayak kayak masuk hutan gitu loh. Learning by doing, otodidak. Dan banyak sekali nih, ini masih ada orang yang berpikir malam pertama mesti berdarah. Wah, oh. itu hidup di tahun kapan ya? Ah, Jadi gini, ya. So itu adalah persepsi yang salah. Betul. Malam Oke. pertama itu tidak mesti berdarah. Kalau berdarah, ada yang salah dengan hubungan seksualnya. Nah, mungkin Oke. mereka berpikir berdarah itu artinya masih perawan. Jadi andai kata nggak berdarah, nggak perawan. Jangan mentuduh, ya. Hmm. Karena kalau kita membahas tentang keperawanan, ini kan kita membahas tentang sebuah selaput atau himen yang letaknya di depan rongga vagina. Nah, atau di dalam istilah medisnya itu namanya himen, tapi dalam istilah populer itu selaput darah. Ya. Hmm. Nah, masalahnya adalah selaput darah ini atau himen ini bentuknya beraneka macam, akan berbeda-beda pada tiap perempuan. Bahkan ada sebagian perempuan yang terlahir tanpa selaput darah. Dan Hmm. banyak juga perempuan yang selaput darahnya robek tanpa disadarinya. Bukan karena dipenetrasi, tapi karena aktivitas. Misalnya apa? Olahraga, ya, atau karena terjatuh. Itu dia nggak sadar. Nah, begitu malam pertama, ternyata tidak berdarah, wah dituduh. Nggak perawan lagi ya? Wah, nggak boleh. Ini nggak adil bagi perempuan. Gitu. Jadi, Okay. yang namanya darah perawan itu mitos. Dalam dunia medis tidak ada istilah darah perawan. Justru kalau hubungan seksualnya itu berdarah, bahkan kesakitan perempuannya, berarti ada yang salah dalam hubungan seksualnya. Kenapa salah? Karena pertama, kemungkinannya adalah foreplaynya belum optimal, misfi perempuan belum lubrikasi dengan optimal, langsung dipenetrasi, kesakitan, iritasi, ya gimana bisa menikmati hubungan seksual, bagaimana perempuan bisa mendapatkan kenikmatan atau kepuasan, gitu. Okay. Makanya penting sekali untuk belajar tentang seksualitas sebelum menikah. Belajar ini bukan berarti mencoba-coba ya, bukan. Tapi Hmm. tahu dulu basicnya gitu loh. Masalahnya Okay. adalah gini, masalahnya pendidikan seksologi di Indonesia itu masih dianggap tabu. Dianggapnya nanti akan membuat Hmm. orang mencoba-coba. Tidak seperti itu. Kalau kita membahas tentang seksualitas, seksologi ya, itu tidak melulu fokus ke penetrasi. Banyak sekali faktor-faktor yang sangat sangat didasari oleh bagaimana kita menjalani kehidupan kita secara seksualitas. Kalau kita memiliki kehidupan seksual yang berkualitas, itu akan membuat kualitas hidup kita juga baik. Ya, contohnya Hmm. sederhana seperti ini. Seseorang ketika dia malam sebelumnya itu mendapatkan kepuasan, kenikmatan dari hubungan seksualnya, pagi-paginya ketika dia berangkat kerja, dia akan lebih optimis, lebih semangat, lebih produktif karena dia nggak ada yang ganjel gitu. Karena dia udah lepas Hmm. semuanya, udah terpuaskan. Makanya dia lebih optimis dalam menjalani hidup. Tapi seseorang yang kehidupan seksualnya jelek, nggak bagus, nggak pernah mendapatkan kepuasan, itu pasti bawaannya jengkel terus. Kayak ada yang ganjel gitu loh. Kentang Yeah, terus yeah, gitu. yeah, yeah.
Gitu. Hari ini jadi nggak pengen makan kentang ya guys. Gitu. Yes. Itu mungkin sebabnya kenapa Dr. Haikal anti-aging dan seksuoloh jadi satu tuh ya. Karena kita bisa bilang salah satu resep awet muda adalah kepuasan emosi dan fisik Betul. yang tepat. Exactly. Okay, got it. Buat calon pasangan muda, ketika Anda ingin mencoba mencari informasi yang tepat mengenai pendidikan seks, daripada bertanya kepada orang yang salah, lebih baik bersama dengan calon pasangan Anda, konsultasi ke dokter. Gitu dong, Dok? Betul, Dave. Oke. Ya. Oke. Wow, waktu kita habis. Dokter, terima kasih banyak untuk ilmu yang dokter sudah bagi. Sama-sama, Dave. Untuk Brunch with Dave dan penonton kita kali ini. Semoga kedepannya teman-teman bisa mendapatkan hubungan yang lebih berkualitas dari hasil obrolan kita dengan Dr. Haikal. Yeah. Kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk mengirim kita melalui DM. Besok-besok kita bikin episode-episode berikutnya mengenai pendidikan ini bersama Dr. Haikal. Jangan kapok kalau kita repotin ya Dr. Haikal. Siap, Dave. Happy weekend everyone. Thank you for watching. Thank you. Bye. Bye.